Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Faiko SPD dengan NIM 25980299630, asal LPTK Universitas Negeri Semarang. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan menyampaikan pembelajaran manfaat mempelajari sejarah dan relevansinya. Asal unit kerja saya SMK Al-Ghafur, Payudan Karangsokon, Kecamatan Guru-Guru, Sumeneb. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, kita sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama dengan terpimpin. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqni fahma rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rahmat Sadid Fitia Farela. Dir. Ajmelia Faradis. Fahri Hasim. Hadir. Inta Nur Aini. Khairul Akmal. Hadir. Muhammad Nurul Hidayah. Hadir. Minatul Iqomah. Muhammad Dalil Al-Farisi. Hadir. Muhammad Iqbal Maulana. Hadir. Rizky Aditya. Hadir. Safiqatul Aqsa Iradatina. Wahyudi Ramadhani. Hadir. Wirdatun Kusya. Iblisal Adifi. Muhammad Ilyasin. Hadir. Ada yang tidak masuk? Itu semua, Bu. Anak-anak, Ibu minta untuk berdiri semuanya guna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu minta kalian untuk dengan tenang, duduk dengan tenang. Tutup mata kalian sebentar dan bayangkan memori apa yang paling kesannya terjadi tadi, kemarin lusa, atau sebelum hari ini. Ayo mulai. Sudah? Baik, sudah ya. Ibu mau tanya kepada kalian. Yang pertama, mengapa memori itu penting bagi kalian? Ada yang tahu? Ada, Bu. Memori sangat penting bagi kita karena memori membantu kita mengingat pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Bagus. Yang kedua, apa hubungan memori dengan sejarah? Ada yang tahu? Ada, Bu. Hubungannya dengan sejarah adalah bahwa sejarah sendiri merupakan catatan memori kolektif tentang peristiwa masa lalu yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Ya, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Anak-anak, dengan demikian tujuan pembelajaran hari ini adalah manfaat mempelajari sejarah dan relevansinya. Melalui diskusi dan refleksi, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat mempelajari sejarah dan menyusun proyek mini sehingga peserta didik dapat menghubungkan peristiwa masa lalu dengan kondisi masa kini, serta merumuskan pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oh iya, ada yang tahu tentang apa itu sejarah? Ada yang tahu? Menurut saya, sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia, masyarakat, ataupun bangsa. Sejarah mencakup analisis yang menginterpretasi tentang penyebab, proses, dan akibat dari peristiwa tersebut. Terus pernah dengar apa manfaat mempelajari sejarah? Ada yang tahu manfaat mempelajari sejarah? Ada, Bu. Manfaat belajar sejarah adalah memahami masa lalu dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi masa kini. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Anak-anak, saya minta pada kalian untuk menyaksikan dan menyimak video penjelasan tentang sejarah dan manfaat mempelajarinya. Harap tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Apa yang terlintas ketika kalian mendengar kata sejarah? Sebenarnya apa pengertian dari sejarah? Ternyata untuk KBBI sejarah secara umum yaitu usul turunan dan sesuai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau, layak tambur dan pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan dari sejarah yang bisa bikin kita berpandangan luas. Karena dengan belajar sejarah, kita mempelajari peristiwa di masa lalu. Ingat ya, mempelajari, bukan cuma mengenang. Dari proses mempelajari peristiwa masa lalu tersebut, kita bisa hidup lebih baik di masa sekarang dan bisa mengatur rencana untuk hidup di masa depan. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Baik, gimana anak-anak? Sudah tahu kan apa itu sejarah dan apa manfaat mempelajarinya? Ya,
baik, apa ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan untuk membuat tugas kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Tugas kalian yang pertama, menyimpulkan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, serta manfaat mempelajarinya. Yang kedua, menganalisis satu peristiwa di lingkungan sekolah atau tegal, misalnya pembangunan fasilitas baru di sekolah. 3. Menyusun narasi singkat dari peristiwa dengan menyajikan sebagai kisah menarik. Yang keempat, mempresentasikan hasil tugas kalian ke depan berkelompok. Ayo buat kelompok. Empat kelompok. Gabung. Sini. Ke sana bantunya, sana. Katanya. Ini kursi apa ya? Tugas kalian yang pertama, menyimpulkan pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, serta manfaat mempelajarinya. Yang kedua, menganalisis satu peristiwa di lingkungan sekolah atau tegal, misalnya pembangunan fasilitas baru di sekolah. Yang ketiga, menyusun narasi singkat dari peristiwa dengan menyajikan sebagai kisah menarik. Yang keempat, mempresentasikan hasil tugas kalian dengan berkelompok. Jika ada yang sulit, tanyain Ibu ya. Ibu ingin kalian untuk berdiri semuanya biar tidak jenuh. Kita ice breaking dulu. Oke? Yuk, berdiri semuanya. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada yang tahu? Tahu. Ayo kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ayo ikuti kata Ibu. Ya Bu. Tepuk semangat. Belang. Tepuk semangat. Terima kasih. Saya duduk kembali. Gimana tugasnya udah? Kedua udah? Udah. Ibu akan undi dulu siapa yang akan presentasi duluan. Ya Bu.
Kelompok pertama, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Langsung. Berdiri. Kelompok satu. Ya, ke depan. Duduk apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai nikmat sehat sehingga kita bertatap muka pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 berkesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu meresum pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni, serta manfaatnya mempelajari dan menganalisis suatu peristiwa di lingkungan sekolah serta menyusun narasi singkat dari peristiwa dengan menyajikan sebagai kisah menarik. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizki sebagai moderator dan saudara kita Muhammad Nurul Hidayah sebagai penyaji pertama dan Muhammad Iqbal sebagai penyaji kedua dan Khairil Anwar sebagai penyaji ketiga. Adapun Muhammad Rafif Asyarahil sebagai notulen. Baik, pada diskusi kali ini atau presentasi kali ini tentang pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni serta manfaatnya mempelajari dan menganalisis suatu peristiwa di lingkungan sekolah serta menyusun narasi singkat dari peristiwa dengan menyajikan sebagai kisah menarik. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan penjelasan dari semua penyaji yang sudah saya sebutkan tadi kepada waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian sejarah secara umum. Sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, masyarakat, dan peradaban. Pengertian sejarah dari berbagai sudut pandang. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merujuk pada kejadian-kejadian masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki dampak pada kehidupan manusia. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merujuk pada narasi atau cerita tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan melalui tulisan, lisan, dan bentuk lainnya. Contoh, buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan kisah perjuangan sekelompok anak-anak miskin di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai impian mereka. 3. Sejarah sebagai ilmu.
Sejarah sebagai ilmu merujuk pada studi sistematis tentang peristiwa masa lalu dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan menjelaskan peristiwa tersebut. Contohnya, penelitian sejarah tentang penyebab dan dampak Perang Dunia Kedua yang menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder untuk menganalisis peristiwa tersebut. 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merujuk pada penyajian peristiwa masa lalu dalam bentuk yang artistik dan kreatif, seperti film, novel, dan karya seni lainnya. Contoh sejarah sebagai seni: lukisan, pembunuhan massal di kios, karya Ibn Delacroix. Lukisan ini menggambarkan peristiwa pembantaian penduduk Chios oleh pasukan Ottoman pada tahun 1822. Manfaat mempelajari sejarah dan relevansinya. Manfaat mempelajari sejarah: 1. Memahami masa lalu. Sejarah membantu kita memahami peristiwa masa lalu, penyebab dan akibatnya. 2. Belajar dari pengalaman. Sejarah memungkinkan kita belajar dari pengalaman masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sejarah membantu kita membangunkan keterampilan berpikir kritis dan menganalisis informasi dan membentuk kesimpulan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua penyaji atas penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan oleh penyaji barusan, mungkin teman-teman ada hal yang tidak mengerti atau hal yang janggal. Perlu kiranya kami membuka pertanyaan dengan dua penanya. Ayo, mungkin ada pertanyaan? Baik, silahkan. Pembangunan salah satu fasilitas sekolah seperti membangun ruang perpus, apa itu dikatakan sejarah? Terima kasih kami sampaikan pada saudari Intan atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung dulu, nanti biar kami satukan jawabannya dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan relevansi sejarah? Terima kasih juga kepada saudari Mila atas pertanyaannya. Dan kami sampaikan kepada penyaji untuk pertanyaan yang pertama, pada penyaji untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaannya dari kelompok 3. Pembangunan salah satu fasilitas sekolah seperti membangun ruang perpustakaan dapat dikatakan sebagai sejarah dalam konteks tertentu, tetapi tidak secara umum. Ada beberapa alasan mengapa pembangunan ruang perpustakaan dapat dikatakan sebagai sejarah. 1. Dampak pada sekolah. Pembangunan ruang perpustakaan dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan sekolah, seperti meningkatkan aksesibilitas sumber belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Perubahan signifikan. Pembangunan ruang perpustakaan dapat menjadi perubahan signifikan dalam sejarah sekolah, terutama jika sekolah tersebut sebelumnya tidak memiliki fasilitas yang memadai. 3. Dokumentasi. Pembangunan ruang perpustakaan dapat didokumentasikan dengan baik, seperti melalui foto, video, atau artikel koran sekolah. Namun pembangunan ruang perpustakaan tidak secara umum dikatakan sebagai sejarah nasional atau sejarah besar. 1. Skala lokal. Pembangunan ruang perpustakaan biasanya memiliki dampak yang lebih lokal dan tidak memiliki dampak signifikan
pada tingkat nasional atau global. 2. Tidak memiliki dampak besar. Pembangunan ruang perpustakaan tidak memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat luas atau peradaban manusia. Dalam konteks sekolah, pembangunan ruang perpustakaan dapat dikatakan sebagai sejarah sekolah karena memiliki dampak signifikan pada kehidupan sekolah dan dapat didokumentasikan dengan baik. Namun dalam konteks yang lebih luas, pembangunan ruang perpustakaan mungkin tidak dikatakan sebagai sejarah besar. Terima kasih kepada penyaji atas penjelasannya. Dan kami akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kepada penyaji dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Relevansi sejarah merujuk pada hubungan antara peristiwa sejarah dengan kehidupan saat ini dan masa depan. Relevansi sejarah dapat dilihat dari beberapa aspek seperti 1. Pengaruh pada kehidupan saat ini. Peristiwa sejarah dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada kehidupan saat ini, seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Pelajaran yang dapat dipetik. Sejarah dapat membentuk pelajaran yang berharga tentang bagaimana syarat dan individu dapat menghadapi tantangan dan mengatasi masalah. 3. Memahami konteks saat ini. Sejarah dapat membantu memahami konteks saat ini dan bagaimana peristiwa masa lalu membentuk kehidupan saat ini. 4. Membantu membuat keputusan. Sejarah dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami pengalaman masa lalu dan bagaimana peristiwa sejarah dapat mempengaruhi keputusan saat ini. Contoh relevansi sejarah. Sejarah perkembangan teknologi dapat membantu memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami relevansi sejarah, kita dapat menghargai pengalaman masa lalu, membuat keputusan yang lebih baik, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan saat ini dan masa depan. Mengambil pelajaran yang berharga dari sejarah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada penyaji atas penjelasannya. Dan kami sampaikan kepada penanya, apakah sudah jelas dan mengerti? Sudah. Baik, teman-teman, karena waktu yang terbatas, ingin rasanya kelompok kami berlama-lama untuk berdiskusi, tapi apalah daya, waktu tidak mengizinkannya. Dengan demikian, saya dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf manakala kami ada kehilafan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai penjelasan tentang sejarah dan manfaat mempelajarinya sudah kita simak bersama, dan kalian bisa memahami melalui dari diskusi dan tugas kalian yang kalian buat tadi dan yang sudah dipresentasikan. Anak-anak, seperti biasa, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa secara terpimpin. Ayo, siapa yang punya bagian memimpin doa hari ini? Ayo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang penelitian sejarah. Ayo siap. Terima kasih. Semoga minggu depan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.